Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Farafa Official Channel, channel berbagi seputar dunia Islam. Saat ini Farafa di depan Masjid Jami Sumeneb. Di depan Masjid Jami terletak sebuah taman cantik, Taman Bunga namanya, yang berada di tengah kota Sumeneb. Lokasinya yang berada di jantung kota Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur ini, setiap hari tak pernah sepi dari pengunjung. Para pengunjung biasanya ingin menikmati pemandangan alam, melihat merpati yang berterbangan di sekitar taman. Satu hal yang lebih menarik lagi, menjelang malam hari, Taman Bunga memberikan warna-warni pemandangan indah yang memancar dari lampu di setiap sudut tempat. Baik gemerlap lampu hias yang terang di tiang, air mancur, gazebo, replika bunga yang mungil, dan lainnya. Ternyata piknik atau berwisata itu ada juga dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran surat Al-Mulk ayat 15 artinya sebagai berikut. Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezekinya. Dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Traveling bukan hanya bisa menjadi momen mengusir penat, tapi juga merupakan bagian dari anjuran dalam ajaran Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam beberapa ayat Al-Quran tentang anjuran melakukan perjalanan di bumi. Masa liburan sudah di depan mata, banyak orang memanfaatkannya untuk traveling. Kegiatan liburan sambil mengunjungi suatu tempat ini dianggap bisa menjadi obat penat. Padahal dalam Islam, traveling merupakan amalan yang tercatat dalam Al-Quran. Anjuran traveling yang termaktub dalam Al-Quran sebenarnya bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan seorang muslim. Kegiatan ini juga menumbuhkan rasa syukur terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut beberapa ayat Al-Quran tentang traveling. Pertama, surat Al-Mulk ayat ke-15. Artinya, dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya, dan makanlah sebahagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Kedua, surat Al-An ayat ke-11. Artinya, katakanlah, berjalanlah di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu. Ketiga, surat Ar-Rum ayat ke-42. Artinya, katakanlah, adakanlah perjalanan di muka bumi, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Keempat, surat Ar-Rum ayat ke-9. Artinya, dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat yang diderita oleh orang-orang sebelum mereka? Orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka sendiri dan telah mengolah bumi tanah serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan, dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka. Akan tetapi, merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri. Kelima, surat Luqman ayat ke-31. Artinya, tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, supaya diperlihatkannya kepadamu sebahagian dari tanda-tanda kekuasaannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar, lagi banyak bersyukur. Keenam, surat An-Naml ayat ke-69. Artinya, katakanlah, berjalanlah kamu di muka bumi, lalu perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang berdosa. Ketujuh, surat Yusuf ayat ke-109. Artinya, kami tidak mengutus sebelum kamu, melainkan orang laki-laki yang kami berikan wahyu kepadanya di antara penduduk negeri. Maka tidakkah mereka bepergian di muka bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Dan sesungguhnya kampung akhirat adalah lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memikirkannya? Kedelapan, surat Muhammad ayat ke-10. Artinya, maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi, sehingga mereka dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka? Allah telah menimpakan kebinasaan atas mereka, dan orang-orang kafir akan menerima akibat-akibat seperti itu. Kesembilan,
Surat Ar-Rahman ayat ke-33. Artinya, hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus, melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Ke-10, Surat Ali Imran ayat ke-137. Artinya, sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah. Karena itu berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan rasul-rasul. Demikian ayat-ayat yang menganjurkan untuk traveling. Dalam Islam, traveling memang sangat dianjurkan. Sebab dengan melakukan traveling, manusia diharapkan akan semakin bersyukur dan mendapatkan banyak hikmah serta pelajaran dari berbagai kejadian yang dihadapinya di perjalanan. Begitu pentingnya traveling, sampai-sampai di dalam Al-Quran pun terdapat sejumlah ayat yang berkaitan dengan hal satu ini. Demikian perjalanan Farafa malam ini di Kabupaten Sumeneb, Pulau Madura, Jawa Timur. Farafa dari Sragen melanglang buana melintasi jembatan Suramadu. Alhamdulillah bisa singgah di Taman Bunga Sumeneb. Semoga bermanfaat video dari kami. Jika sobat suka, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Semoga sobat semua dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.